kita beralih ke Bapak Beni Lubiantara, Deputi Perencanaan SKK Migas. Ini kan SKK Migas menjadi garda terdepan nih Pak. Garda terdepan bagaimana kita bisa menarik sebanyak-banyaknya investasi asing di tengah memang keterbatasan perusahaan dalam negeri, swasta dalam negeri untuk melakukan pembiayaan di sektor migas. Sudah ada penjelasan dari Pak Ari Sumarno tadi juga Pak Mose Rizal. Bagaimana Bapak merespon itu Pak soal berbagai tantangan dan kendala yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah termasuk SKK Migas? Ya. Baik, terima kasih Pak Setri. Jadi tadi sudah sangat komprehensif ya Pak Ari maupun Pak Mose mengenai tantangan-tantangan di industri hulu migas Pak ya. Tadi Pak Ari juga menyebutkan rencana investasi, kapital yang diperlukan. Nah, cuman kadang-kadang di kita ini suka ada misleading Pak ya. Di satu sisi ketika kita bicara investasi, kita semakin tinggi semakin bagus gitu ya, semangat gitu ya. Tapi nanti kan dia jadi cost Pak. Cost itu jadi cost recovery. Nah, ketika jadi cost recovery kadang-kadang malah rame gitu ya. Nah, ini kadang-kadang paradok seperti ini yang misleading yang kadang-kadang memang harus diluruskan gitu Pak ya. Karena itu kan sebenarnya barang yang sama. Investasi itu kita perlu tinggi, bahwa nanti dia akan jadi cost, itu kan hanya sekedar mekanisme Pak. Ada cost recovery. Nanti kadang-kadang ketika jadi cost recovery, kemudian jadi perdebatan gitu ya, bagaimana menekan cost gitu ya. Ya kalau menekan cost ya investasi turun lagi nanti kan. Investasi itu kan nantinya berupa cost. Nah, itu ada paradok seperti itu yang menurut saya perlu kita luruskan juga. Kemudian terkait insentif tadi Pak ya, memang kalau kita lihat sejarah Pak Ari mungkin terlibat jauh lebih senior gitu ya. Kalau saya hanya mengamati Pak, insentif terakhir itu pernah kita keluarkan tahun 89 sampai tahun 93 kalau nggak salah. Itu ada 4 paket insentif mengantisipasi situasi pada saat itu di mana market lesu pada tahun itu, maka pemerintah mengeluarkan 4 paket insentif. Karena tiba-tiba di dunia ini yang negara-negara yang tidak ikut bermain di migas tiba-tiba cemplung ke migas, maka oversupply migas pada saat itu. Yang menawarkan blok itu tiba-tiba sangat banyak. Tiba-tiba muncul dari negara-negara ex-Uni Soviet, kemudian dari negara-negara Timur Tengah juga dan Afrika juga deepwaternya pada muncul. Jadi oversupply, kondisi migas itu lesu lah gitu ya. Sehingga pada saat itu kita mengeluarkan paket insentif. Nah, setelah itu praktis itu rasanya nggak ada lagi yang semasif itu pemberian paket insentif Pak ya. Itu kan tahun 93 itu kan hampir 30 tahun yang lalu ya. Iya ya, betul ya. 30 tahun yang lalu. Iya ya. Tidak ada insentif praktis Pak ya, yang keluar gitu ya. Nah, menurut saya kalau kita bicara momentum, nah kondisi saat ini di mana landscape bisnis sebenarnya sudah berubah. Mirip dengan apa yang terjadi pada masa lalu, memang waktu itu drivernya lebih ke arah munculnya pemain-pemain baru. Kalau kondisi saat ini drivernya lebih ke arah lingkungan bisnis yang berubah. Tadi karena green energy, oil and gas company mendeklar NZE, net zero emission di 2050. Ya kemudian kita tahu ada COVID juga yang masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin ini momentum buat kita untuk mengeluarkan paket insentif itu Pak, yang baru gitu ya. We did it in the past actually, bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Itu aja ya terkait momentum. Ini menurut saya ini saat yang tepat untuk meningkatkanlah daya tarik tadi melalui paket insentif yang masif seperti pernah kita lakukan. Kemudian saya tambahkan mengenai MNK Pak ya, migas non konvensional. Sekarang kita masukkan Pak migas non konvensional itu di long term planning yang 1 juta barrel oil per day itu Pak ya. Migas non konvensional ini kan ya terkenalnya kan di Amerika lah ya, shale oil, shale gas gitu kan, itu kan migas non konvensional, which is sangat masif di sana. Kita juga punya potensi, tapi tantangannya juga tidak mudah. Tadi disampaikan Pak Mose, komersial lah tantangan utama dari migas non konvensional Pak. Karena migas non konvensional itu harus ngebor terus, beda dengan konvensional. Kalau konvensional kita ngebor 2-3 sumur sudah kita POD-kan selesai gitu ya, kita tunggu aja sampai dia decline lagi, mungkin perlu tambahan sumur. Tapi ketika migas non konvensional seperti di Amerika itu Pak, ngebor terus sepanjang project dia harus ngebor karena produksinya turun dan harus fracturing gitu Pak, harus direkahkan supaya dia bisa ngalir. Nah, kita ada potensi itu cukup besar berdasarkan identifikasi.
Tapi karena aspek komersial itu hanya akan jalan kalau fiskalnya significantly bagus, Pak, maksudnya. Nah, ini juga kita harapkan tadi supaya nanti ada fiskal untuk MNK ini supaya jalan. Kalau nggak MNK ini tidak akan jalan, Pak. Karena kembali, kalau kita kembali ngomongin tahun 2050, ya kalau kita tidak mulai sekarang, rasanya di dekat-dekat tahun itu sudah nggak ada lagi yang mau invest di migas non-konvensional. Karena migas non-konvensional ini bedanya dengan konvensional mungkin agak sedikit dirty, Pak ya. Kalau kita bicara green itu kalah green karena dia kan harus fracturing, harus less environmental friendly lah dibanding yang konvensional. Jadi itu tantangannya lebih besar, maka perlu fiskal yang jauh lebih baik untuk dia bisa berjalan secara ekonomis. Nah, ini kembali now or never. Kalau kita tidak sekarang, rasanya ini tidak akan pernah dilakukan, Pak. Karena makin molor, makin dekat 2050, makin tidak menarik untuk dikerjakan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Setri. Iya, Pak Benny. Jadi bahwa tantangan ke depan semakin berat. Kita akan masuk terjadi tren perubahan eksplorasi dari darat ke laut yang butuh investasi yang besar. Tadi Bapak menyebut ini momentum yang baik. Ini momentum yang baik. Kita pernah memberi 4 insentif 30 tahun lalu. Dan salah satunya fiskal. 3 lagi apa ya, Pak? Yang kira-kira diperlukan sehingga Indonesia itu betul-betul udah siap dipinang, Pak, gitu. Orang itu bukan berlomba-lomba meninggalkan Indonesia, tapi berlomba-lomba antri masuk ke Indonesia. Karena momentumnya Pak bilang pas bahwa terjadi ekonomi sedang melambat sekarang dan pasti akan recovery. Dan ini momentum yang tepat. Gitu. Apa Pak detail insentif yang sekiranya harus kita lakukan untuk mendorong optimalisasi pengembangan energi fosil hingga tahun 2050? Iya. Kalau pertama tadi fiskal, Pak ya, tentunya. Yang kedua, kalau prospectivity, sebenarnya Indonesia itu dilihat relatifly masih prospek, Pak. Cuman tadi fiskal. Nah, kedua yang sering digaungkan oleh teman-teman investor sebenarnya tadi dalam bahasa yang sama sebenarnya sudah disampaikan Pak Ari. Sebenarnya ease of doing business lah istilah mereka gitu ya. Kemudahan untuk berbisnis itu yang mereka lihat agak berbeda mungkin gitu ya dengan apa yang kebetulan tadi disampaikan Pak Mose juga, investor itu dia tidak hanya invest di Indonesia, IOC itu. Jadi ketika mereka melakukan investasi misalnya kegiatan eksplorasi atau pengembangan di Thailand, kemudian di Vietnam, kok rasanya lebih simpel dibanding di Indonesia gitu Pak ya. Nah itu yang kami sering undang juga beberapa perusahaan itu kan mereka punya blog di negara-negara lain. Apa yang mereka lakukan di sana kami pelajari gitu ya. Memang hal-hal seperti itu Pak. Ada kadang-kadang banyak kemudahan-kemudahan berbisnis di sana gitu ya. Makanya mungkin salah satu yang sekarang ada inisiatif di SKK khususnya dalam konteks itu adalah one door policy Pak ya. Supaya kalau bisa semuanya satu pintu gitu ya. Ya kalau joke-nya itu satu pintu asal jangan banyak jendela gitu Pak ya. One door policy gitu. Nah itu yang kita harapkan. One door policy satu hal, tapi dukungan dari institusi-institusi lain gitu ya, kementerian dan lembaga lain tentu juga perlu sama-sama Pak supaya tidak muncul aturan-aturan baru yang mendiscourage gitu Pak ya, mendiscourage karena kami melihat kok di tempat lain jauh lebih sederhana. Sebenarnya kalau bicara dengan investor itu aja sih Pak Hetri. Nah, pertama fiskal gitu ya, yang lebih atraktif. Easy doing Pak ya. Sama ease of doing business itu sebenarnya cukup buat mereka. Artinya ini perlu menjadi catatan penting ya Pak bagi pembuat regulasi kita di sektor migas bahwa momentumnya ada dan ayo segera jangan sampai kita ketinggalan kereta lagi. Kalau di migas mungkin ketinggalan tanker lagi kita Pak. Tanker sudah sampai di tengah samudra kita baru sadar bahwa kita ketinggalan. Terima kasih Pak Benny.